Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Ada kami berdua biasa, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Tapi sebelum ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan terlebih dahulu banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Baik, langsung aja ke Bro Ayung. Monggo Bro Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih. Seperti biasa, aku tanya kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru yang lagi mau minum, ada saya di sini. Seperti biasa kita di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor ya. Ada cerita apa ini? Iya, ada cerita apa Bro Ayung? Hari ini ada cerita yang ngalamin sebagian kecil aku sendiri. Jadi sebagian kecil aja. Berarti terlibat meskipun nggak langsung. Betul sekali. Tahun tersebut mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Saat itu tentu aku belum di sini, belum nyambut gawe di sini, kerja di sini lah di Ngobor. Belum ada Ngobor. Belum ada Ngobor. Belum ada ya. Belum. Adanya Riam Biru mungkin ya. Iya, Riam Biru. Riam Biru pun belum ada. Belum ada. Saya pernah tinggal di belakang masjid di Tumaritis. Sana ada rumah saudara gitu ya, rumah tua persis di belakang masjid. Biasanya kalau di sini umumnya belakang masjid itu ada makam. Ya walaupun makam kecil gitu ya. Aku di depan makam itu persis. Jadi kalau misalnya buka pintu ataupun ngelihat dari kaca jendela itu ya depan, pasti kontras banget langsung lihat gini opo Tangerang, nisan sama rumahnya Katil. Itu langsung kelihatan banget. Cuman ya apa yang mau ditakutkan, padahal ya bukan pemberani, tapi mau mati kan urusannya sama benar. Ini kan. Cuman memang kalau saat itu ada kejadian begini. Enggak, sebelum itu dulu ya. Jadi selama tinggal di situ mau berapa bulan, emang aku nggak pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Cuman ada yang menggelitik begini, masjid itu iya begini menggelitik. Kamu kayak gini ngukuri nyakar ya. Ada yang menggelitik begini. Ini kan masjid dibugar baru. Kasih tahu aku kan dulu waktu kecil masjidnya mau tempo dulu yang kolamnya gede-gede gitu ya. Ada sekat. Terus cewek sebelah sini, cowok sebelah situ, nggak dicampur kan. Terus ruangannya itu ada yang kayak model jendela kubah lebar-lebar, nggak dikunci kayak masjid sekarang. Iya, masjid sekarang itu dikunci. Dulu itu bebas, anak-anak mau mampir ke situ, main sih cenderungnya begitu, numpang tidur juga oke-oke aja. Nah, di sudut masjid sebelah kiri belakang, berarti persis di sudut rumah yang aku tempati. Itu hampir nempel lah berapa meter. Di belakangnya juga ada rumah Katil. Rumah Katil itu rumah keranda ya, dulunya itu di situ got selokan, tapi sekarang karena pemugaran baru itu udah selokan tadi ditutup, kayak dimatiin gitu ya, kayak diuruk terus dibikin kamar mandi yang khusus pria, khusus cowok. Di lantai 2 di atasnya itu, kalau di lantai bawah ini kan ini apa? Ngomongin masjidnya? Masjid, yang ngomongin rumah. Kirain rumahnya lantai 2, lantai 3, lantai 4. Sekarang iya enggak ding. Nah itu apa, di bawah itu ada lampu, cuman memang nggak dipasangin lampu, ada fittingan nggak dipasangin lampu, pas di atasnya keranda gitu. Kalau di atasnya di lantai 2 pun nggak terlalu tinggi, jadi menggantung begini ya tetap aja jatuhnya ya paling berapa meter lah, 2 atau 3 meter. Pasti lampu itu, kalau itu kan yang marbotnya namanya mangkasnan, mesti ngomel-ngomel. Lampu begitu dikondori mati maning, lampu baru digantiin mati lagi. Iya memang bener bisa ingat gantinya. Terus nanti misalnya semalam kalau misalnya aku pulang main atau misalnya jalan dari tempat mana gitu, pas nengok ke arah masjid pasti kayak diskonan dep kayak gitu. Ntar pagi udah mati. Jadi sebel yang marbot itu, walaupun duitnya kan dari masjid ya, tapi sebel mati mulu. Pura-pura sebel. Pura-pura sebel padahal beli nanti duitnya lebih. Proyek. Ada proyek. Enggak ding. Tinggi bahin orang ding. Nah, suatu ketika ada orang Solo.
orang Solo itu jadi mantunya orang Tumari di sana. Kemudian dia ya menetap agak lama, tapi di sebelah kidul sana, di rumahnya banyak Protomi. Makin geser ke arah tengah, akhirnya dekat sama masjid. Kalau azan sih nggak sering, tapi dia itu rajin banget ke masjid. Nyatanya dia itu yang sebelah kanan selalu pakai biasa yang perempuan sebenarnya. Ya sah saja sih, orang namanya sepi kan, masjid segede itu paling berapa baris kalau hari-hari biasa, kecuali sholat Jumat itu bisa luber. Ini iseng-iseng, saya mas kan mau nyamperin kan jenengan, ditanya kenal. Orang aku pernah ke Solo, padahal pernah doang kan, dia aku sedulur Bi. Mau ngobrol kan tempatnya sampean. Akhirnya wong becek, saya sekalian wudhu, nanti sedianya saya mau ajan, kalau nggak ada yang ajan saya mau ajan maghrib. Kalau saya masuk ke WC itu, medeni men mas. Lah, memang medeni kenapa? Saya cerita itu ada satu orang lagi namanya Karyoto, tapi orang situ. Saya kenal paling usianya di atas aku tuh 5 tahunan di atas aku lah. Emang ada apa mas? Itu tadi namanya apa? Faisal ya contohnya. Belum menyebut nama. Sebut saja namanya Faisal. Mas Faisal ngomong, saya kan di kamar mandi ya. Itu kalau dulu itu mas, mungkin kata orang kan ada kolam yang gede, sekarang kan keran-keran itu. Iya cuman keran tapi ada menyisakan kolam dibikin kecil. Kalau misalnya keran mati masih bisa ngotok di situ di kolam. Saya itu belum pipis banget. Setelah cuci kaki yang kotor, saya masuk ke kamar mandi. Nah di situ nggak ada WC-nya Bi, cuman buat buang air kecil. Saya diketok-ketok terus. Itu maghrib. Udah waktunya maghrib belum aja orang ajan. Saya ngencing. Lama banget sih, apa aku habis minum banyak atau gimana. Ketok. Itu kan versinya pintunya pakai galvanis. Jadi gombrang-gombreng lebih kayak gitu. Dimain ketok, aku bilang, wah nanti gantian. Tapi cara ngomong Soloan gitu. Mangke kalau nuntas kayak si Arab cewek gitu lah. Nanti aku keluar gantian, jangan diketok terus. Saya udah denger lagi-lagi diketok. Pas aku buka keluar gitu nggak ada orang mas, taunya. Nah saya nggak ada orang. Ih ngetok siapa? Wong pintu di samping persis, tinggal buka begini harus kelihatan. Tutup lagi, penasaran, diketok lagi. Nah aku kan penasaran lagi, tak buka lagi sekenceng-kencengnya gitu kan, harusnya ada orang. Lah habis mulai merinding, gak enak saya. Akhirnya harus benerin di sininya, starting tak benerin. Memang dia kan sebenarnya pakai celana panjang Bi. Akhirnya ditutup lagi, pasti diketok lagi nih, gak lama diketok lagi. Nah untuk yang ketiga kalinya dia nggak buka pintu, tapi ngeliat dari bawah. Jadi ada jarak mungkin segini lah ya, atau jengkal kurang. Dia ngeliat dari bawah, ada kaki Bi. Jadi kakinya menurut Mas Faisal itu kaki orang tua. Kaki orang tua yang biasa nyawa mungkin begitu ya. Gelopot. Dia itu kakinya bukan gelopot karena tanah, tapi memang kusut tua, terus kasar ya. Kasar, gitu. Banyak kapalnya kayak gitu. Nah itu di air napak mas, napak sama Ubin, napak. Wong saya ngeliat ke bawah ya, itu di ke atasnya itu kayak ada bayangannya. Saya kan lihat kan samping-sampingnya juga ada bayangannya, berarti ini kaki bener ada orang. Aku makin merinding. Wah, jenengan sinten sih Pak? Wah, sebenarnya jenengan sinten. Gak ada suara apapun. Tak buka kalau kencang nanti dia gembuling jatuh. Pelan-pelan saya buka begini, memang ada yang nendang, benar-benar sosok berat gitu di belakangnya. Geser, tapi saya sembali melihat kakinya di bawah, nggak ada kakinya. Masa sih saya bilang kayak gitu kan, maksudnya dengar sama keluarga, takutnya keluarga jadi takut. Karyoto cuman bikin ngerti ya seperti itu. Baru tahu ya. Iya, dia yang baru tahu ya, dia kan orang situ. Aku sih sering dengar cerita-cerita yang seperti itu, walaupun rumahku jauh dari masjid gitu ya. Terus gimana mas? Saya buka nggak ada orang, tapi memang berat. Akhirnya saya improv aja, pasti ini kan makhluk di luar kita ya. Oke, kalau mau kencing monggo, saya udah selesai kayak gitu. Langsung pintu kupluk bunyi sendiri, sampai lari. Saya nggak bisa lari kok katanya. Sih, emang kenapa? Kan sarung. Saya itu ada sarung yang biasa dipinjem-pinjemin. Tadi sempat ini sarung yang di masjid gitu ya. Sarung masjid, tapi cemandal di situ di atas. Udah tak kalungin begini. Nah itu ternyata kalung itu nyangkol di keran yang di luar. Jadi aku pikir dipegangin sama makhluk itu loh. Wah, tolong, Wak.
Wajin sampai kayak gitu. Wajin saya nggak mau gangguin, saya sini cuma numpang, saya orang Solo, saya baik-baik di sini juga kerja, jangan dipegangin, wah tulung wah. Nyampe lama saya closet begitu ya, kenceng banget mas. Saya nengok, keran jebule, Ternyata nyangkut keran. jebule itu keran. Emang di situ sering gangguin Mas Faisal. Jenengan belum tahu sih. Ora kok, ini yang kedua katanya. Faisal ngomong itu yang kedua. Itu sih yang bilang kayak gitu Karyoto. Iya, Pak Karyoto kan ngomong jenengan belum tahu sih. Kata Mas Faisal, oh enggak ini yang kedua. Ternyata dia juga pernah ke biasa yang sebelah kiri. Nah, sampean pernah digangguin. Lagi pertama saya pindah ke sini kan malam juga ya, saya agak terlambat, orang Isya udah pada turun Isya semua, tapi orang masjid masih buka, tapi kan mabutnya udah wira-wiri kayak mau dikunci gitu loh. Saya buru-buru ke situ. Di kamar mandi itu ada yang berdiri, ada kaki mungkin ya, kan ada orang lah di dalam situ. Kadang-kadang gledek, galvanisnya ada yang melenduk kayak gitu, berarti kan ada orang. Suaranya ada kopiak keran jalan kecil. Saya bilang, Mas, jenengan siapa ya Mas? Gantian Mas, saya mau kencing kayak gitu. Lagi-lagi di kamar mandi. Terus kok nggak ada suara, tapi ininya blendak si pintunya tadi, akhirnya diinjek di bawahnya. Saya lihat juga ke bawah. Itu yang ada cuman kain putih. Terus pokoknya hampir nempel tanah lah seperti itu. Dia bilang nempel atau enggak saya nggak ingat Mas. Akhirnya saya semakin nunduk begitu, saya lihat ada ikatannya katanya. Berarti pocongan Mas. Saya wis pasti ke pocongan. Pintu itu kan nggak rapat sampai ke atas. Ngapa dia orangnya agak pendek, apa aja ya. Akhirnya saya jinjit begini. Kelihatan ujungnya kayak gini rempayek. Jadi yang berdiri begitu kayak kembang. Sampean pocong digituin. Itu cuma geduk kayak gini mau keluar nggak bisa gitu loh. Ya menurutnya Mas Faisal. Sampean takut apa enggak waktu? Ya bukan takut lagi Mas, orang saya langsung lari itu jatuh. Ini bunda saya sampai sekarang ada gitu. Bunda bekasnya di sini masih ada. Oh, yang katanya orang Solo terus ditakut-takutin di WC sampean. Siapa mending katanya saya. Jadi bahasanya udah campur-campuran sini, Karyoto akhirnya nambahin. Lah itu mah bukan seberapa. Kecilnya saya. Nyambung ceritanya dua orang. Nah, kecilnya Karyoto itu berarti di tahun mungkin 90-an atau masih masjid versi lama ya. Masjid versi lama. Saya waktu itu main Mas sama ya sampean punya itu pantarannya yang jenengan main biasa anak-anak nyari mangga apa aja selodoran. Lagi musim tembakan yang itu Mas yang pakai korek dipencet-pencet begitu tes gitu. Set dinyalain baru tembakan gitu. Lompat celup pakai karet ya gitu ya. Ya pakai karet versinya. Lagi musim tembak-tembakan kayak gitu. Kalau mainnya nggak malam kan nggak ada nyalanya, nggak seru. Saya itu di depan ada sawah yang gede, main di situ. Tembak-tembakan kadang-kadang nempel di sini, nanti nangis kayak gitu kan. Orang tua marah-marah berhenti sejenak, terus kayak gitu lagi. Tapi kita sering tidurnya di masjid. Nanti pada iseng-iseng korek dinyalain, taruh di jepitan, dibakar gitu sih. Kadang-kadang barangnya diikat pakai senar, digantelin sama yang lain. Ya terus ada peristiwa serem apa? Waktu itu saya sama teman-teman namanya bocah kan, memang kadang-kadang kenakalan bocah kecil ya, nyolong-nyolong wowohan kayak bangsanya buah-buahan. Waktu itu ada mangga yang manis banget. Itu arum manis baru-baru musim lah di situ. Mangga paling enak. Gimana caranya bisa dapat itu? Kami nyolong, benar-benar nyolong itu mentah atau gembadingnya aja udah enak. Saya ngambil sama teman-teman. Terus mau makan di mana yang paling aman? Go masjid Bayu, go masjid. Saya bawa masjid. Nah, posisinya jenengan masjidnya mau diliatin di tempat yang pojokan tadi? Enggak, sebelah gitu justru. Jadi sama aja Mas, nggak di mana aja kayak gitu kan. Terus di situ kalau masjid sekarang kan udah dibuka. Dulu pernah ngerenapin jenengan ada ini enggak, kentongan yang gede. Kentongan yang gede itu. Dulu kalau mau maghrib itu iya, sebelum beduk kentong dulu. Terus duduk baru beduknya. Teman saya masuk ke dalam kentongan katanya. Loken dia bilang. Kentongan kecil Mas. Gede kalau dulu itu kayak orang dewasa dua dijadiin satu kayak gitu. Kayak pocong digantung. Kayak pocong digantung. Iya kan, kentongan kan. Bener kayak ditaliin pakai rantai yang gede itu. Jadi
Saya waktu itu ada tukang bukan marbot, sekarang kan udah ada marbot. Dulu itu ceritanya ada yang jaga masjid, dimarahin karena kita kan lari-larian di dalam masjid berisik. Kadang-kadang ada yang bawa bocah kecil yang 5 tahun 6 tahun ikut kencing di sana, ngompol, dimarahin. Aja turun ning masjid pokoknya, tanggung jawab saya padahal tambu itu. Saya akhirnya diusir, tidurnya kalau mau di emper di luar, jangan di karpetan. Saya tidur di luar. Ya kayak gitu, kayak pindang, kayak ikan pindang baris begini. Nanti sini gulung ke sini, di sini gulung ke sini. Masing-masing menghindari area yang serem gitu lebih. Nah itu ketemu di dekatnya WC. Di dekatnya WC itu ada beduk gede, satunya kentungan. Kentungan yang versi gede itu. Nah terus saya sama Udin, teman saya Udin, kan pengen pipis, pengen kencing. Nah di tempat ini yang kencing sebelah kanan, sebelah kiri masjid itu lagi ada orang. Kita lari ke tempat yang kiri. Lewatnya kan belakang. Lewatnya belakang berarti pemandangannya kuburan semua. Malah merebus di bawahnya katil, Mas. Di situ katil kok bisa oyek-oyek dewek, Bi. Kayak gini kan ada gluduk. Saya saking pengen kencing banget, berarti pas deket katil enggak kalau yang bunyi itu katil. Kirain itu angin. Terus nerpa kayak kalpanis atau apa. Gue toh itu jalan sendiri di depan kami, bener-bener jalan sendiri. Terus ada apanya ya? Waktu itu saya nggak takut, belum takut apa belum nge. Akhirnya iya jangan-jangan besok mau ada orang mati. Mitosnya kan begitu. Dia lanjut ke arah WC di kamar mandi dulu itu kan di kolam. Saya itu kirain ada ibu-ibu yang dekat rumah itu lagi nyuci. Jadi ada suara srek. Tapi di baliknya kolam gede loh, jadi dari tempat mereka ketutup serak terus guyur banyu ceruk itu ya, ciprat kosek pakainya gayung. Tapi kalau misalnya pakai gayung, kenapa nggak ada gayung tangan yang ke atas, cuman bunyi kayak gitu kosek terus suara air kayak gitu. Apa ya toh, dipanggil aja lah, Wawa mah, taruhlah namanya itu yang biasa di situ. Sampai lagi nyuci, nggak ada yang nyaut sama sekali. Siapa ya toh? Tiliki yuto, siapa yang ini ya kita lihat ke situ. Tahu-tahu pas dilihat ke situ nggak ada orang, Bi. Pas mereka mau balik, sosok pocong itu ada dan berdiri di atas kolam, benar-benar di atas kolam. Saya itu ngompol berdua, saking takutnya Mas di situ. Jadi kolam itu di dekat pintu keluar, kita itu kekurung nggak bisa kemana-mana. Itu nangis ngempor. Tadinya nggak bisa nangis, serem banget kayak gitu. Gimana katanya gambarannya dia itu pakai bajunya lusuh, pakai ininya lusuh, terus ininya bisa dia kadang lagi diem begitu kan, posisi seperti ini ya lempeng, tapi ininya bisa gol-gol sendiri, kipat ke sini. Cuman kalau di sini yang kita lihat itu cuman hitam semua, kayak tanah, bukan kayak muka orang, kayak tanah pada jatuh, lutuk kayak gitu. Terus ada suara kayak orang gerem-gerem kayak gitu. Saya sama Udin kok pantang-panting, nabrak lagi. Jadi mau naik ke atas ya kekunci pintu yang sebelah itu, mau keluar ada dia. Tahu-tahu dia geser, enggak mencolot, sung yakin kata dia seperti itu. Ya mungkin versinya beda-beda ya, Bi. Jadi dari dia berdiri di atas kolam itu geser doang gini, ngeleset kayak gitu. Itu berdirinya di temboknya atau di airnya? Di tembok kolam, bukan di airnya, benar-benar di tembokan begini. Kan belum ada cerita kayak gitu aja. Saya sering diceritain orang ngompol taruh di kolam, pasti yang lilir begini beleng. Itu sering kalau dulu. Mungkin nggak suka jin situnya. Saya waktu itu pocongan yang gangguin. Akhirnya apa? Saya pas bisa sadar tabrak-tabrakan terus, saya nangis kenceng banget, berdua. Jenengan umur berapa? SD lah kelas 5. Akhirnya yang biasa jagain masjid itu datang. Pas dia datang, anak apa sih bocah kayak gitu? Rame tangisan di situ. Saya bilang kalau di kolam jangan guyon, banyak lumut dulu, nanti jatuh. Tapi aki-aki ke situ datang, ada suaranya gitu ya. Pocongan itu nggak ada, Bi. Pocongan itu nggak ada. Saya ngomong seadanya, saya ngelihat begini, orang ngandel, nggak percaya, malah dicewengi. Kan cewek itu jewer begini ya, dicewengin sanggar dasar. Balik mana? Disuruh pulang. Saya pura-pura pulang, muter.
Dia sih tahu teman-teman saya udah pada tidur di sana. Akhirnya saya gabung sama teman-teman yang lain di tengah, mumpung udah pada ini ya, udah pada tidur, kita nyesel, saya sama Udin di tengah. Nah terus kita nggak bisa tidur, tetap aja nggak bisa tidur. Udin, balik aja Yudin, daripada di sini jelas tadi ada pocongan, nanti kemari gimana Din? Iya, aku juga takut. Tapi kalau pulang nanti besok diledekin di sekolahan. Pas kita itu miring sebelah kiri, Din aja madep mana, jangan ngeliatin ke sana. Nanti kan ngeliatin WC, kita ngadepinnya yang sebaliknya. Itu kentongan, Bi. Lama-lama saya sama Udin belum enggak atau enggak. Saya perhatiin kentongan bisa nih jalan sendiri, Bi. Jadi goyang kayak gitu. Terus saya ngomong, kentongan bisa nih jalan sendiri ya. Kentongan apa bukan sih, lama-lama dari bentuk bulat begitu. Pertama emang kentongan bener-bener Mas. Lama-lama ada ujungnya, ada ikatannya. Pocong yang tadi persis banget. Berarti yang di kolam gede tinggi, bukan kayak orang persis, gede tinggi. Mungkin takut ya kelihatannya lebih gede. Itu saya udah kejar, tapi kejarnya saya nggak bisa nangis, cuman gelagapan tok. Saya megang si Udin mana mau saya masih kasih tahu itu ada pocong. Sampai aku bisa ngomong, Din, baru saya di dalam sana kentongan lagi dan ada Udinnya, Bi. Jadi begitu aja dia jadi kentongan dan ada Udinnya. Udinnya memang badannya kecil. Oh, dan ini Udin yang kalau saya bangunin semua itu nggak ada yang bangun satupun. Aman, anak-anak mungkin capek banget kan ya. Kalau main pagi sore nggak bisa dibangunin, saya bisa nangis lagi. Lah itu tadi ada manwajra, namanya manwajra itu. Kon maning, mikir nangis. Tadi nangis di sini ada apa? Wah gue, Deni bisa kayak gue gitu. Kok bisa kayak gitu? Bocah masuk di dalam kentongan. Itu dinalar nggak bisa Mas. Pokoknya bolongan cuman segini lah, setengah jengkal nggak muat. Emang dalamnya gede ya, badannya kan kecil, bisa di situ. Akhirnya kan rame-rame malam itu juga Manwajra ngundang yang lain di itu tapi kan pakainya gergaji normal kalau dulu. Kalau sekarang mungkin lebih gampang kayak gitu ya. Bocah itu di dalam bener-bener nggak ngapa-ngapain, cuman matanya doang kelap-kelip si Udin. Katanya di sana-sananya nggak kayak gitu, Bi. Jadi dibawa di rumah bagus, terus banyak makanan. Jadi ada mungkin 3 harian dia kayak gitu terus. Tapi akhirnya sembuh. Terus sampai Mas Faisal tuh paling diliatin gitu doang. Tapi katanya orang tua dulu pusatnya banyak di WC sebelah kiri, ya dekat rumah setan pati. Itu aja sih, Bi, nggak banyak. Iya. Oke. Cerita dari masa lalu ya, seru nih dulu. Emang banyak di musola atau masjid. Kebayang sih, maksudnya misal pada waktu itu warga yang biasa sholat di sana ngedenger cerita itu pasti serem. Pasti kebayang. Di sini takut nanti ada pocong atau gimana, benar. Aku emang ngalamin sendiri waktu itu. Ada ini tambahan aja ya, Bi. Saya di luar masjid karena nggak boleh juga, dilarang. Tapi bukan Manwajra, generasi keduanya yang jagain masjid. Itu ada juga anak-anak yang kecil ikut gitu ya, ikut tiduran di situ. Dan masing-masing itu pengen cari yang tengah karena di pinggir nggak aman, takut dicawel sama setan atau apa. Itu tahu-tahu jam 12:30 atau apa, itu dingin banget. Kita kan dulu nggak improve pakai jaket atau apa ya, nggak ada jaket mungkin. Ada nggak punya. Itu cuma pakai sarung rungkel cilik banget begini. Itu tahu-tahu ada bocah nangis. Terus aku dibangunin sama teman-teman yang lain. Tahu-taunya yang nangis itu posisinya di kolam. Jadi di tengah kolam, benar-benar di tengah kolam. Di air segini, anak kecil kan. Tahu-taunya katanya apa? Saya nggak tahu. Saya tidur, tahu-taunya pas melek di air. Tangyo, ada yang kayak gitu. Bleng kayak gitu kan, biaya apa? Minum air banyak banget. Perkaranya apa? Ngompol, gara-gara ngompol. Jadi dulu masih iseng banget. Iya. Okay. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah juga. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kawan-kawan terhibur dengan kisah-kisah yang dibawakan oleh Bro Ayung. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.